ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cinta Febriandini, Deca Mayangsari, Desiana, Embun, Fitria. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu materi minggu lalu. Nah, siapa yang ingat materi minggu lalu itu apa? Ya, Helwa, apa Helwa? Iya, betul. Dinamika penduduk benua Asia. Jadi pelajaran kita minggu lalu adalah dinamika penduduk benua Asia. Nah, sekarang apa pelajaran kita hari ini? Nah, sekarang Ibu mau tayangkan gambar. Nah, coba kamu lihat sebentar. Ibu di layar ya, lihat. Nah, perhatikan gambar di depan. Apakah kalian pernah memainkan olahraga seperti di gambar? Pernah? Olahraga apa itu? Pertanyaan berikutnya, berasal dari manakah olahraga tersebut? Amerika. Iya, betul sekali. Tepuk tangan semua dulu. Olahraga ini adalah olahraga dari Amerika. Berarti pelajaran kita hari ini adalah tentang dinamika penduduk benua Amerika. Oke. Sekarang tujuan dari ini ya, benua Amerika yang akan kita pelajari hari ini tentang dinamikanya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai dinamika penduduk benua Amerika itu ada 3. Coba siapa bisa bacakan apa saja tujuannya? Mega, coba baca Mega. Menjelaskan penduduk benua Amerika berdasarkan aspek jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan laju penduduk dengan baik dan benar. Menganalisis komposisi penduduk benua Amerika berdasarkan komposisi ras, agama, dan budaya yang baik dan benar. Mempresentasikan hasil analisis komposisi penduduk benua Amerika berdasarkan komposisi ras, agama, dan budaya dengan jumlah dan tepat. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah nanti kita melakukan pengamatan dan diskusi, nanti kita akan diskusi. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah model PBL atau Problem Based Learning. Nanti akan Ibu kasih lembar kerja ya. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harapkan kamu peserta didik dapat ini 3 ya. Menjelaskan penduduk benua Amerika berdasarkan aspek jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan laju pertumbuhan. Simak video yang Ibu tayangkan di depan, yaitu materi tentang materi kita hari ini. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehatnya. Anak-anak, kali ini kita akan membahas materi dinamika penduduk Amerika. Setelah pembahasan materi ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan dinamika penduduk benua Amerika. Mari anak-anak, kita mulai menjelajah benua Amerika. Benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah. Sebutan itu didapat karena di benua Amerika terdapat suku bangsa India. Anak-anak tahu tidak, sebetulnya suku Indian itu tidak berkulit merah. Kulit mereka terlihat merah karena suku Indian suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah. Mari anak-anak kita cari tahu lebih banyak tentang penduduk Amerika. Pada tahun 2005, penduduk Amerika mencapai 888 juta jiwa.
Sedangkan pada tahun 2015 mencapai 987 juta jiwa. Ini berarti terjadi pertambahan penduduk sebesar 99 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Seperti halnya Asia, sebaran penduduk Amerika juga tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Bagian tengah benua Amerika umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya. Demikian. Yang ingin bertanya atau yang mau bertanya, coba mengenai dinamika penduduk benua Amerika. Ya, Imron. Kenapa benua Amerika itu juga benua merah? Oke, nah teman kamu, salah satu teman kamu Imron itu bertanya kenapa benua Amerika itu disebut juga dengan benua merah katanya. Nah, coba siapa yang bisa jawab? Iya, Karena Amerika suku aslinya adalah suku Indian yang mana kebiasaannya mereka yang suka mewarnai tubuh dengan warna merah. ya. Beri aplaus dulu untuk si Fitri. Jadi betul sekali bahwa kenapa itu benua Amerika dikatakan dengan benua merah itu adalah salah satunya karena mereka suku aslinya adalah suku Indian, yang mana kebiasaan dari suku Indian ini adalah mewarnai tubuhnya, ya, bukan karena kulitnya merah, tidak, cuma karena kebiasaan mereka mewarnai kulit dengan cat berwarna merah atau pewarna merah, sehingga dikatakanlah benua Amerika itu dengan benua merah juga karena kebiasaan penduduknya, ya, yang mewarnai tubuhnya dengan cat merah. Nah, itu yang ini bagikan lomba kerja. Yang mana di sini di lomba kerja ini itu ada nama kelompok, silahkan kamu buat, ya, nama anggotanya, terus langkah-langkah kegiatan dan petunjuk belajarnya. Nah, sudah. Coba bantu kan ini. Tadi bagi kan ibu tadi biar cepat. Kelompok berapa mereka? Nah, silakan kelompok cinta. Semua kan? Nah, jadi ada kawannya mempresentasikan hasil kerjanya, yang lainnya tolong perhatikan. Dua Kanada, Inggris, Prancis, Indonesia, agama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kamu. Ini loh, ya. Maju sikit, maju. Maju sikit nak. Lambat. Katolik, Yahudi, Hindu, Islam, Buddha. Contoh karya seni Gothic Amerika. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dong. Itu mengenai bahasa-bahasa yang ada di 5 negara tadi, ya. Ada 5 negara, bahasa apa saja yang digunakan, agama apa saja yang dianut, dan terakhir adalah karya seni. Nah, hampir semuanya itu isinya sama, ya. Jadi sekarang kita masuk kepada penyimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, bagaimana? Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai dinamika penduduk benua Amerika? Saya, Bu. Ya, Diana, silakan. Kesimpulan yang saya dapat tentang benua Amerika. 1. Pertumbuhan penduduk rendah. 2. Persebaran penduduk tidak merata. 3. Kualitas penduduk bervariasi. Sedikit atau Ibu pertegas bahwa dalam pembelajaran kita hari ini mengenai dinamika penduduk benua Amerika itu berdasarkan yang disampaikan oleh Diana tadi, ada 5 kesimpulan yang disampaikannya bahwa pertumbuhan penduduk benua Amerika itu rendah, ya, persebaran penduduknya tidak merata maksudnya di sini ada negara di benua Amerika itu yang penduduknya banyak, ya, padat, ya, pertumbuhan penduduknya tinggi. Nah,
benua Amerika. Nah, oke, kalau begitu sekarang Ibu mau menyampaikan atau membagikan lembar kerja atau evaluasi ya untuk mengukur apakah tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ada lembar kerja. Silakan kamu kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ini pilihan ganda, cuma ada 5 soal. Ya, silakan kerjakan. Dan masing-masing tolong dibuat nama. Di setiap lembarannya buat nama. Ya. Baik itu di makanan, pakaian, dan banyak lagi yang lain. Nah, dari itu ya, dari budaya-budaya Amerika itu budaya apa saja yang kita adopsi ya, yang negara Indonesia adopsi. Mana yang boleh diadopsi oleh Indonesia, mana yang tidak, alasannya apa, itu nanti akan kita pelajari minggu depan. Ya, paham sampai sini?